Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Latar belakang laporan praktikum kimia, stoikiometri reaksi kimia ialah stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengukur unsur. Stoikiometri menyangkut cara untuk menimbang dan menghitung spesies-spesies kimia. Dengan kata lain, stoikiometri adalah kajian tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Seorang ahli kimia dari Prancis bernama Jeremias Benjamin Richter adalah orang yang pertama kali meletakkan prinsip-prinsip stoikiometri. Menurutnya, stoikiometri adalah ilmu tentang pengukuran perbandingan kuantitatif atau pengukuran perbandingan antara unsur kimia dengan antara satu dengan yang lainnya. Stoikiometri sangat penting untuk dipelajari karena menyangkut percobaan dalam laboratorium. Untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia, diperlukan prinsip-prinsip stoikiometri antara lain persamaan kimia dan konsep mol. Perbandingan stoikiometri reaksi-reaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan reaksi kimia. Pengamatan yang umum dilakukan adalah perubahan temperatur, jumlah produk endapan, pH larutan, dan warna larutan. Salah satu metode yang digunakan ialah JOB atau metode variasi kontinu. Prinsip JOB adalah mengukur perubahan sifat fisik yang berupa pengukuran temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Masing-masing data harus dikonversi menjadi mol. Tidak dapat digunakan dalam satuan massa karena spesies-spesies kimia zat-zat itu berbeda. Ada yang padatan, berarti dia kalau padatan berarti besaran pokoknya massa, jika cairan besaran pokoknya volume, dan jika gas besaran pokoknya tekanan. Nah, reaksi kimia sendiri itu ialah proses di mana ikatan atom di dalam molekul zat yang bereaksi dipecahkan, tetapi diikuti oleh penyusunan kembali dari zat atom-atom dalam kombinasi molekul baru. Dengan kata lain, reaksi kimia ialah timbul zat baru dan yang lama hilang, tetapi atom-atomnya tetap sama. Tujuan dari percobaan praktikum ini ialah yang pertama untuk menghitung presentasi endapan yang dihasilkan berdasarkan reaksi stoikiometri pada acara 1. Yang kedua, menghitung grafik perubahan suhu terhadap volume NaOH, dan yang ketiga, menghitung reaksi pembatas pada larutan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ada neraca analitis, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml atau 100 ml, termometer, larutan PbC2H3O2 0,1 molar, larutan Ki 0,1 molar, larutan NaOH 1 molar, larutan HCl 1 molar, larutan H2SO4 1 molar, larutan CuSO4 1 molar, dan larutan NaOH 2 molar. Langkah-langkah untuk reaksi larutan PbCH3CO2 dan Ki. Langkah pertama, satu buah tabung reaksi kosong dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian letakkan di atas neraca analitis dan nuangkan beratnya. Tara dikurang terek. Langkah 2, ke dalam tabung reaksi tersebut tuangkan hati-hati 2 ml larutan PbCH3CO2 0,1 molar, kemudian catat berat. Tabung reaksi dalam gelas kimia tetap disimpan di atas neraca. Kita akan mengetahui massa 2 ml larutan PbCH3COO2 0,1 molar dalam bentuk gram. Langkah ketiga, lakukan hal yang sama seperti tahap 1. Kemudian tabung reaksi diisi dengan 2 ml larutan Ki 0,1 molar dan kemudian catat beratnya. Kita ingin mengetahui massa 2 ml larutan Ki 0,1 molar dalam bentuk gram. Langkah keempat, larutkan PbCH3COO2. Tahap 2 dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan Ki. Tahap 3, tabung reaksi tetap berada di atas neraca analitis. Langkah kelima, catat perubahan berat hasil reaksi. Apakah diamati adanya perubahan berat setelah penambahan PbCH3COO2 ke dalam larutan Ki? Apakah berat larutan campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan PbCH3COO2 dan Ki sebelum direaksikan? Jika ada, maka hitung berat produk reaksi hasil percobaan dengan cara
Berat produk percobaan sama dengan berat larutan campuran dikurang berat larutan PbCH3CO2 0,1 molar ditambah berat larutan Ki. Langkah ke-6, hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 mili PbCH3CO2 0,1 molar dan 2 mili larutan Ki. Kemudian hitung persen hasil dengan menggunakan rumus di atas. Bagian ini bisa diabaikan karena membutuhkan data di lapangan secara pengamatan. Untuk prosedur acara kedua, yaitu larutan CuSO4 dengan NaOH. Pertama-tama, larutan NaOH 1 mol sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia ukuran 100 ml, kemudian hitung temperaturnya. Yang kedua, larutan CuSO4 1 mol sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml, kemudian hitung temperaturnya. Lalu, larutan CuSO4 1 mol dimasukkan ke dalam larutan NaOH 1 mol sambil diaduk dan ukur temperaturnya. Setelah itu, ulangi tahap pertama sampai ketiga dengan komposisi larutan sebagai berikut. Percobaan yang pertama, 60 ml NaOH 1 mol dengan 0 ml CuSO4 1 mol. Yang kedua, 50 ml NaOH 1 mol dengan 10 ml CuSO4 1 mol. Yang ketiga, 40 ml NaOH 1 mol dengan 20 ml CuSO4 1 mol. Yang keempat, 30 ml NaOH 1 mol dengan 30 ml CuSO4 1 mol. Yang kelima, 20 ml NaOH 1 mol dengan 40 ml CuSO4 1 mol. Yang keenam, 20 ml NaOH 1 mol dengan 50 ml CuSO4 1 mol. Yang ketujuh, 0 ml NaOH 1 mol dengan 60 ml CuSO4 1 mol. Kemudian, buat grafik perubahan temperatur terhadap volume NaOH dengan temperatur di mana temperatur itu sama dengan suhu campuran. Temperatur awalnya adalah suhu awal setiap larutan. Untuk prosedur acara yang ketiga, yaitu reaksi asam basa. Pertama-tama, larutan NaOH 1 mol sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam gelas kimia ukuran 50 ml, lalu hitung temperaturnya. Yang kedua, larutan HCl 1 mol sebanyak 25 ml dituangkan ke dalam gelas kimia ukuran 50 ml, lalu hitung temperaturnya. Yang ketiga, larutan NaOH 1 mol dimasukkan ke dalam larutan HCl 1 mol, setelah itu diaduk, lalu hitung temperaturnya. Setelah itu, ulangi tahap pertama sampai ketiga dengan komposisi larutan sebagai berikut. Yang pertama, 0 ml NaOH 1 mol dengan 30 ml HCl 1 mol. Yang kedua, 10 ml NaOH 1 mol dengan 20 ml HCl 1 mol. Yang ketiga, 15 ml NaOH 1 mol dengan 15 ml HCl 1 mol. Yang keempat, 20 ml NaOH 1 mol dengan 10 ml HCl 1 mol. Yang kelima, 25 ml NaOH 1 mol dengan 5 ml HCl 1 mol. Yang keenam, 30 ml NaOH 1 mol dengan 0 ml HCl 1 mol. Setelah itu, buat grafik perubahan temperatur terhadap volume NaOH dan HCl dengan T sama dengan temperatur awal diambil temperatur campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila Salma, NPM 015, kelas A 2019. Saya akan menjelaskan pembahasan dalam acara 1. Di dalam acara 1 ini terdapat reaksi larutan antara PbCH3CO2 kali atau timbal 2 asetat dan Ki atau kalium iodida. Pertama, kita coba dengan rumus densitas yang seperti di samping.
Nah, kita udah tahu kan setelah nonton video YouTube-nya Bu Desi, kita tahu jika densitasnya timbal 2 asetat ini senilai 3,25 gram per cm kubik. Nah, lalu nyari masanya dengan satuan gram. Sudah tuh kita jumlahin. Hasilnya massa timbal 2 asetat itu 6,5 gram. Dan kalian bisa hitung dengan yang KI-nya juga. Nah, kalian tahu kan pasti rumus yang seperti ini. Nah, rumus ini kan kita bisa masukin tuh gramnya yang tadi. Kita nggak bisa pakai persamaan ini. Kenapa? Karena massa timbal 2 asetat yang kita cari tadi itu padatan, sedangkan yang dalam rumus ini ada V kan, V itu larutan, jadi nggak bisa dipakai persamaan ini. Jadi persamaan densitas itu tidak akurat. Lalu kita ambil data untuk melihat prediksi nilai massa dari larutan timbal 2 asetat seperti di samping. Nah, kita lihat kan di dalam tabel ini itu ada yang 6,5 itu yang dapat dari rumus densitas. Nah, terus yang KI udah ketemu segitu. Nah, itu ntar dijumlah jadi 12,96. Lalu ada prediksinya dari 120 sampai ke bawah 80. Lalu lihat di paling pojok itu ada produk percobaan dalam bentuk gram. Itu ada sama dengan 0. Nah, di atas ada plus, ada yang min. Nah, itu sama dengan 0. Berarti itu dalam 100%. Nah, itu ada yang 95%. Kenapa kok bisa 95%? Jadi, misalkan larutan ini, si timbal 2 asetat sama KI itu dicampur. Itu pas dicampur, beratnya itu masanya ketika ditimbang itu hanya 95%. Nah, 5%-nya itu dari kemana? 5%-nya itu menguap atau hilang di udara. Nah, ini dinamakan reaksi kimia. Nah, berarti kalian lihat kan yang tadi 95%. Nah, itu di dalam data itu 95% itu produk percobaannya dalam bentuk gram itu dia menghasilkan menjadi negatif. Negatif itu mengartikan dia hilang masanya. Nah, kalau misalnya positif, dia bertambah. Nah, jadi ini kan ada yang hilang, ada yang bertambah. Jadi ini tuh bertentangan dengan hukum kekalahan massa, di mana massa input sama dengan output. Harusnya itu sama dengan, tapi ini ada yang berkurang sama ada yang bertambah. Jadi, cara yang di atas seperti densitas, terus molar, terus tabel yang tadi, itu nggak bisa digunakan karena di dalam reaksi kimia itu harus melibatkan koefisien dan konsep mol. Jadi kita menghitung atau untuk mengetahuinya itu harus dengan cara reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu kayak apa? Seperti ini. Saya pasti tahu kan reaksi pembatas itu seperti apa? Seperti ini. Jadi di reaksi pembatas ini harus tahu molnya dulu kan. Nah, berarti kita pakai cara yang di sini nih. Kalian ingat kan, mol itu N sama dengan M kali V atau molar kali volume. Nah, udah tuh dihitung. Nah, itu karena dia volumenya dalam bentuk mili, jadi hasilnya juga mili. Seperti di sini. Nah, terus kita juga harus tahu si MR-nya ini. Nah, udah diketahui nih AR-nya si H, AR-nya si C, AR-nya si O, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke tabel yang ini. Nah, jadi nanti kita tahu produknya gimana, hasilnya gimana. Kalian pasti tahu kan yang dikali silang gitu. Nah, ntar jadi menghasilkan PBI 2 plus KCH2. Nah, terus diapain lagi? Nah, pasti harus disetarain dulu. Nah, pas kita udah hitung disetarain, ternyata ada yang nambah 2 tuh, si KI sama KCH3. Udah. Nah, awalnya dapat dari mana? Awalnya itu dapat dari yang kita nyari mol tadi, yang dua-duanya itu hasilnya 0,2 milimol. Nah, terus reaksinya itu dapat dari mana? Jadi, misalkan kita lihat tuh yang awalnya PbCH3CO 2 kali itu awalnya 1 kan koefisiennya. Nah, terus KI itu koefisiennya 2. Nah, berarti kita pakai misal 1 kita pakai 1/2 dikali 0,2. Jadilah hasilnya 0,1 milimol. Nah, kalau misalkan itu si KI itu kan udah 2, berarti 2/2 dikali 0,2. Udah deh, sama 0,2. Oh iya, jadi dalam keadaan awal, si yang sebelah kanan itu,
itu tidak ada hasilnya, jadi kita strip. Nah, terus reaksinya itu yang sebelah kanan itu sama kayak yang tadi, pakai 1/per gitu-gitu. Lalu setimbang. Setimbang itu kalau misalkan sebelah kiri, kalian pasti tahu dikurang. Kalau misalkan sebelah kanan, itu ditambah. Nah, jadi setimbangnya itu yang timbal 2 asetat itu 0,1, terus KI-nya itu habis karena 0,2 dikurang 0,2, terus PBI 2-nya itu 0,1, terus KCH3-nya 0,2, udah tuh. Nah, MR-nya setelah di jumlah-jumlah yang dari air tadi, udah hasilnya segini. Nah, terus masa awalnya. Masa awal tuh kalian pasti tahu kan yang rumus yang tadi, yang M sama dengan gram per MR kali 1000 per V. Tinggal dibalik aja, kita nyari gram, nyari massa. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Si timbal 2 asetatnya segini, terus KI-nya segini, udah. Nah, itu masih dalam bentuk miligram, kita jadiin gram. Nah, lalu setimbangnya seperti ini. Nah, jadi di reaksi ini akan 2 produk terbentuk dan ada reaksi sisa. Nah, jadi berat atau massa percobaan ini ditambah aja tuh yang 2 produk yang terbentuk. Jadi 0,0461 ditambah 0,0196 itu. Nah, jadi ntar pasti hasilnya 0,0325, berarti itu udah benar. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audiyata Amalsa, NPM 16 dari kelas Gizi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada acara kedua. Pada acara kedua, kita harus mencari perubahan suhu antara TNaOH2 molar dan TCuSO4 1 molar. Kemudian kita diperuntukkan untuk membuat grafik antara TNaOH2 molar terhadap volume NaOH2 molar dan TCuSO4 1 molar terhadap volume NaOH2 molar. Adapun rumus T tersebut yaitu T sama dengan TA min Tm. Kemudian diperoleh hasil pada TNaOH2 molar yaitu 0 derajat Celcius pada percobaan pertama, percobaan kedua negatif 2 derajat Celcius, percobaan ketiga 0,5 derajat Celcius, percobaan keempat negatif 1 derajat Celcius, dan percobaan kelima yaitu 0,5 derajat Celcius. Kemudian kita mencari T pada CuSO4 1 molar dengan metode yang sama, yaitu T sama dengan TA min Tm. T yaitu perubahan suhu, TA yaitu suhu awal, dan Tm yaitu suhu campuran. Dan diperoleh hasil pada percobaan pertama yaitu negatif 32 derajat Celcius, percobaan kedua negatif 2 derajat Celcius, percobaan ketiga negatif 3,5 derajat Celcius, percobaan keempat negatif 3 derajat Celcius, dan percobaan kelima yaitu negatif 3,5 derajat Celcius. Setelah kita menemukan T atau perubahan suhu baik dari TNaOH2 molar dan CuSO4 1 molar, kemudian kita aplikasikan terhadap grafik dan diperoleh titik minimum dan titik maksimum pada percobaan tersebut. Pada TNaOH2 molar diperoleh titik minimum yaitu pada percobaan keempat, sedangkan titik maksimumnya terdapat pada percobaan ketiga. Sedangkan pada TCuSO4 1 molar didapatkan titik minimumnya terdapat pada percobaan 1 dan titik maksimumnya terdapat pada percobaan keempat. Reaksi antara CuSO4 1 molar dan NaOH2 molar adalah reaksi pengendapan. Hal itu dapat dilihat pada perubahan suhunya. Dan yang mengendap adalah CuOH2 kali. Kemudian, sebagai bantuan, pada reaksi tersebut atau pada tabel tersebut dapat dilihat pada perubahan suhu. Apabila suhu berkurang, maka terjadi penguapan atau yang disebut dengan reaksi eksoterm. Dan kemudian apabila suhunya bertambah, maka terjadi reaksi endoterm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Silvani, NPM 041. Kelas Gizi B. Di sini saya akan membahas pembahasan 3 tentang reaksi asam basa.
Berikut data yang diambil dari internet secara random untuk bahan pembahasan pada pembahasan 3 ini. Anggaplah ini pembahasan yang akan dibahas di pembahasan 3 ini. Sebagai bantuan, ketika suhu awal itu lebih tinggi daripada suhu campuran, maka itu menandakan terjadinya penurunan suhu atau melepas panas eksogen. Maka sebaliknya, ketika suhu awal itu lebih rendah daripada suhu campuran, maka itu menandakan terjadinya penerimaan panas atau endoterm. Ini ada grafik perubahan suhu antara TNaOH 2 molar dengan THCl dengan 5 percobaan. Reaksi antara larutan asam HCl dengan larutan basa H2O ini merupakan reaksi netralisasi menghasilkan garam dan air. Perubahan entalpi yang menyertai reaksi larutan asam basa ini disebut perubahan entalpi netralisasi. Reaksi penetralan ini merupakan reaksi yang terjadi pada asam dan basa. Reaksi asam basa dalam medium air ini biasanya menghasilkan garam dan air, yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H+ dan suatu anion selain OH- atau O2. Atau asam plus basa sama dengan garam plus air. Semua garam merupakan elektrolit kuat yang berasal dari reaksi asam dan basa, karena baik asam maupun basa, keduanya merupakan elektrolit kuat. Senyawa ini terionisasi sempurna di dalam larutan. Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan pH larutan yang bersifat netral atau pH 7. Reaksi antara asam kuat dengan basa lemah akan menghasilkan pH larutan yang dihasilkan bersifat asam atau pH kurang dari 7. Reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan pH larutan yang bersifat basa atau pH lebih dari 7. Yang terakhir, reaksi antara basa lemah dan asam lemah akan menghasilkan pH larutan yang bersifat netral atau pH 7. Dan yang terakhir, saya akan membahas kesimpulan pada video presentasi kali ini. Stikiometri ini adalah cabang ilmu kimia yang membahas tentang hubungan kuantitatif yang ada antara reaksi reaktan dan produk hasil reaksi ini dalam suatu reaksi kimia. Pada acara 1 ini menggunakan metode konsep mol untuk mendapatkan massa setimbang, sehingga ketika massa setimbang ini diketahui, kita dapat mencari total reaktan dan produk serta presentase produk. Pada acara 2 ini diperoleh reaksi pengendapan, dan yang terakhir pada acara 3 ini adalah reaksi penetralan. Reaksi penetralan ini adalah ketika asam kuat bertemu dengan basa kuat. Reaksi penetralan menghasilkan garam dan air. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.